Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Oma Opa, sahabat GPIB dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama serta renungan melalui Sabda Bina Umat. Tanggal 9 Mei 2024. Bersama saya Desmo Jemi Tumangken, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha Banjarmasin. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi ini kami datang mengucap syukur kembali untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anggota PKLU GPIB. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti dengan baik dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama pada pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 yang menyatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini bertemakan pemberitaan telah dialihkan. Yang menjadi ayat penekanan atau ayat emas dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini yaitu di ayat 8b, berbunyi, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oma Opa yang diberkati Tuhan, ada pertanyaan sekaligus harapan kuat yang diajukan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid sudah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa.
yaitu bangkit dari kematian. Ada jarak dalam hitungan hari di antara kematian dan kebangkitan. Tuhan Yesus yang tidak bisa diterima akal manusia, dengan kuasa yang luar biasa tersebut dalam pikiran mereka, adalah hal yang mudah sekali bagi Tuhan Yesus untuk mengusir penjajah Romawi dan memulihkan kerajaan Israel. Opa yang diberkati Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus justru tidak menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus hanya mengembalikan pemulihan kerajaan Israel itu kepada ketetapan Allah yang disebut olehnya sebagai Bapa bagi semua muridnya juga. Selain itu, Tuhan Yesus malah merespon pertanyaan para murid dengan pemberitahuan. Murid-murid akan menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Namun, perang sebagai saksi terjadi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Selanjutnya, bukannya murid-murid mendapat jawaban atas pertanyaan mereka, para murid malah mengalami peristiwa besar yang lain. Tuhan Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bagaimana kelanjutan pemulihan Israel? Lalu apa yang mau disampaikan sampai ke ujung bumi? Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka. Opa yang diberkati Tuhan, bagi Tuhan Yesus yang harus dipahami oleh murid-muridnya adalah upaya meneruskan pemberitaannya tentang kerajaan Allah. Dari Lukas 4 ayat yang ke-43. Peristiwa tentang kenaikannya menjadi peralihan tugas pemberitaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dialihkan kepada para pengikutnya, termasuk juga kepada kita semua yang diberitahukan bukan saja kehadiran kerajaan Allah, tetapi juga secara khusus kematian dan kebangkitannya yang menjadi tanda kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Demikianlah renungan yang kita sudah baca dan kita dengar bersama. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Opa yang diberkati Tuhan, menutup pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami terima pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri
kita masing-masing anggota PKLU memampukan kita semua untuk mengerti dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapa, kami doakan untuk pengurus Dewan PKLU serta program-programnya. Demikian juga kami doakan juga buat GPIB Maranatha Banjarmasin dengan semua program-program kerja dan pelayanannya. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga Bapa, kiranya Tuhan berkati seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi PKLU yang terkasih. Terima kasih untuk kebersamaan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat.